Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Sutiawan, peserta BIMTEK Kepala Lab yang diselenggarakan oleh UPI, gelombang 26. Nomor peserta 26002. Oke, yang pertama saya ingin bercerita tentang BIMTEK Kepala Lab gelombang 26 yang diselenggarakan oleh UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang jelas saya memilih BIMTEK yang dilaksanakan oleh UPI karena kredibilitas lembaga UPI yang sudah diakui secara nasional, sehingga nantinya saya mengharapkan bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik maupun kepala laboratorium di sekolah nanti. Oke, langsung saja saya akan memenuhi tugas pembuatan video pembelajaran kali ini. Langsung. Oke, gelombang berjalan. Oke, gelombang berjalan ini adalah sebuah materi pembelajaran fisika di kelas 11 tentang gelombang berjalan. Oke, gelombang berjalan ini ada sebuah ilustrasi gambar. Jadi, gelombang berjalan itu digambarkan seperti ini. Kenapa? Karena sama-sama kita tahu bahwa gelombang ini adalah getaran yang merambat. Oke, gelombang ini adalah getaran yang merambat. Oke, getaran yang merambat. Kenapa dibilang merambat? Jadi, selain gelombang ini bergetar ke atas dan ke bawah membentuk sebuah simpangan, dia juga merambat. Yang rambatannya itu adalah sebuah rambatan energi dari satu titik ke titik yang lain. Makanya dibilang gelombang berjalan, atau kita bilang adalah getaran yang merambat. Kenapa? Karena dia berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Persamaan umum dari sebuah getaran atau gelombang berjalan ini adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Di sini ada dua lambang plus minus. Ya sama-sama kita definisikan dulu sama-sama. Y-nya itu adalah simpangan dengan satuan meter. A-nya adalah amplitudo dengan satuan meter. Omega ini adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second. T adalah waktu yang diperlukan dalam satuan second. K-nya adalah bilangan gelombang dengan satuan per meter. X-nya adalah jarak titik dari tali titik ya. Jarak dari titik satu titik ke titik yang lain dengan satuan meter. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa Y atau simpangan itu tergantung pada A, amplitudo. Di sini ada dua lambang plus minus. Plus minus di sini ini menunjukkan arah rambat. Arah rambat ke atas atau ke bawah. Plus itu berarti dia ke atas, dan min itu kalau dia merambat ke bawah. Jadi kalau dia arah getar. Jadi arah getar, jadi di depan A di sini adalah arah getar. Kalau dia plus berarti dia bergetar terlebih dahulu ke atas, dan jika dia min dia akan bergetar terlebih dahulu ke bawah. Sedangkan di sini plus minus di sini ini adalah arah rambat. Ketika dia plus berarti ini merambat dari kanan ke kiri. Sedangkan dia min itu merambat dari kiri ke kanan. Oke, inilah persamaan umum dari sebuah gelombang berjalan. Kita masuk ke contoh soal dari gelombang berjalan ini. Sini saya punya satu contoh soal. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,3 sin 0,4 V buka kurung 50T min X. Dengan X dan Y dalam cm dan T dalam second, tentukanlah arah rambat gelombang. Oke, arah rambat ini bisa kita lihat dari minus, berarti menunjukkan jawabannya apa? Dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena dia minus. Oke, maksud yang B, amplitudonya. Berapa amplitudonya? Amplitudonya adalah 0,3. Karena di sini dalam cm, berarti 0,3 cm. Lanjut. F adalah frekuensi. Frekuensi ini bisa kita dapatkan dari omega. Bagaimana kita bisa mendapatkan omeganya? Maka ini kita kalikan dulu.
Jadi persamaannya jadi Y sama dengan 0,3 sin 0,4 dikali 50, ini jadi 20 pi T, 0,4 pi dikali X jadi min 0,4 pi X. Dari sini kita dapat omeganya di sini. Maka untuk mencari frekuensi ini bisa kita dapatkan dari omega. Omega itu adalah 2pi kali F. Sehingga 20V sama dengan 2pi kali F. F sama dengan 20V dibagi 2F. Artinya berapa? 10 Hz. Jadi frekuensinya adalah 10 Hz. Dan satu lagi, pertanyaan terakhir. Berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombang bisa kita dapatkan dari K. Nah, K yang berarti K sama dengan apa? 2pi per lambda. K-nya adalah 0,4 pi. Kita tidak bawa lambang minus di sini. Lambang minus di sini ini hanya menunjukkan arah rambat, tidak nilai dari K tersebut. Jadi K tersebut nilainya tetap 0,4 pi sama dengan 2pi per lambda. Sehingga lambda sama dengan 2pi dibagi 0,4 pi. Jadi sama saja dengan 5 pi. Oke, 5 pi nya dicoret berarti habis, jadi tinggal 5 meter. Jadi 5 cm. Jadi panjang gelombangnya adalah 5 cm, sedangkan frekuensinya adalah 10 Hz. Oke, demikianlah video pembelajaran fisika kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.